Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 12 Oktober 2020, bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini tanggal 12 Oktober 2020 adalah tanda heran. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur bersama dengan Yesus yang Engkau utus sebagai putramu atas kami. Ia tanda heran yang sungguh menggugah kami untuk mengikuti dan berada dalam Dikau. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita bacakan bersama-sama. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengalami 2 kali kecelakaan berat yang hampir membuat hidup saya game. Bekas luka dengan 13 jahitan pada dahi saya selalu mengingatkan saya akan 2 hal penting. Yakni, pertama, kasih Allah yang menyelamatkan saya dan memberi saya kesempatan untuk hidup. Dan kedua, ketololan saya dalam berkendara sebelum kecelakaan tersebut. Sebagai sikap syukur kepada Allah dan juga sebagai sikap tobat pribadi, saya kemudian merubah style saya dalam berkendara. Jika dulu saya tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, sekarang saya sangat memperhatikan rambu-rambu tersebut. Jika dulu sebelum kecelakaan, saya selalu ngebut dengan kecepatan 100 km per jam. Sekarang kecepatan motor saya selalu 100 km per minggu. Alias alon-alon waton kelakon. Biar lambat, yang penting selamat. Kritik Yesus dalam bacaan hari ini adalah sebuah ungkapan kekecewaan dari Yesus yang sangat mendalam akan kedegilan dan ketertutupan orang-orang Israel pada zaman itu. Mereka sungguh tertutup akan kehadiran keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus yang menghadirkan mujizat malah dituduh dengan keji sebagai sekutu Beelzebul atau penghulu setan. Kita bisa baca itu dalam Lukas 11 ayat 15. Seluruh tanda heran yang dilakukan Yesus seakan menemui tembok tinggi berupa ketidakpercayaan orang-orang sebangsanya. Yesus kemudian mengetengahkan ironi pertobatan orang-orang Niniwe, bangsa Asyur yang dipandang kafir oleh orang Israel.
Tetapi demi mendengar pewartaan Yunus yang tidak menghadirkan suatu tanda heran pun di tengah-tengah orang-orang tersebut, orang-orang Niniwe segera bertobat. Yesus kemudian menceritakan kehadiran ratu dari selatan atau Ratu Sheba yang rela datang jauh-jauh untuk belajar hikmat dari Salomo bagi perkembangan hidupnya. Dengan dua kejadian ini, Yesus mau menunjukkan keterbukaan dan kehausan luar biasa akan yang maha tinggi dari bangsa-bangsa asing tersebut. Sementara Israel yang memiliki Allah malah cuek dan mengabaikan rahmat besar itu. Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, diterima dengan laku tobat yang luar biasa. Sementara Yesus sesejarah yang menjadi tanda bagi orang-orang Israel seangkatannya malah ditolak. Salomo, seorang guru kebijaksanaan dan manusia biasa, dicari oleh seorang ratu bangsa kafir. Sementara Yesus Allah yang adalah sumber kebijaksanaan malah disia-siakan. Kecelakaan bagi saya adalah sebuah tanda dari Allah bahwa Ia sungguh mencintai saya, dan juga panggilan bagi saya untuk merubah diri. Salah satu sebab ketertutupan orang Israel pada zaman itu adalah sikap memandang rendah rahmat dan tidak mau belajar dari realitas yang ada. Hal ini biasa juga kita alami. Contohnya, kita menganggap enteng makan 3 kali sehari karena itu sudah biasa. Tapi kita tidak tahu bagi orang-orang tertentu, misalnya pemulung, makan 3 kali sehari adalah sebuah kemewahan. Di Toraja ada negeri di atas awan. Banyak turis yang datang mengunjungi. Tetapi bagi orang Toraja, hal itu biasa-biasa saja. Karena itu ada di tengah-tengah mereka. Fenomena luar biasa yang ada di tengah mereka dianggap biasa. Karena sudah biasa mereka lihat, sudah biasa mereka alami. Orang Israel selalu disuguhi mujizat Allah. Sehingga mereka menganggap biasa saja mujizat dan tanda heran yang dibuat oleh Yesus. Yesus hari ini sengaja menghadirkan pengalaman Yunus agar kita terbuka, bertobat, dan memperbaiki diri dari hidup penuh dosa layaknya orang-orang Niniwe. Cerita mengenai ratu dari selatan yang belajar hikmat dari Salomo adalah undangan agar kita meningkatkan kualitas diri melalui usaha mencari kebijaksanaan dan keselamatan Allah dalam Yesus, atau via orang-orang yang dipakainya, atau peristiwa yang kita alami. Tanda heran adalah undangan Allah agar kita bertobat dan meningkatkan kualitas hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, begitu banyak tanda heran yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Ini tanda kasih-Mu atas kami dan undangan-Mu untuk memperbaiki diri kami. Layakkanlah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.